pada kesempatan kali ini aku Arni Melati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas akan melakukan edukasi konseling atau penyuluhan kepada kakak aku yang cantik ini. Perkenalkan, Nama saya Putri Zulanda Adrica, saya merupakan mahasiswa Fakultas MIPA jurusan Kimia. halo Kak Uti, panggil aja Kak Uti ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bincang-bincang mengenai mental disorders di masyarakat Kak. Nah, kira-kira Kak Uti tahu nggak apa aja sih yang masuk kepada mental disorders? Mental disorder ya, setahu Kak, yang Kak tahu sih sampai sekarang ya. Pertama itu ada depresi, ada anxiety, terus bipolar masuk nggak sih? Iya, Masuk. bipolar, Terus stres. stres, depresi. Terus kalau gangguan jiwa yang orang gila tuh ODGJ. ODGJ ya. Iya. Benar sekali jawaban dari Kak Uti tadi, bahwasannya telah disebutkan anxiety, bipolar, ODGJ tersebut adalah termasuk pada mental illness, mental disorders atau gangguan jiwa. Bicara mengenai gangguan jiwa atau mental disorders, tentunya kita akan memahami mengenai apa itu kesehatan mental atau kesehatan jiwa dan juga gangguan jiwa itu sendiri. Nah, kalau dari Kak Uti, mental secara sehat itu seperti apa? Yang pertama sih, kalau orang biasanya mentalnya sehat, mereka tuh nggak suka menyendiri ya. Ya. Terus mereka tuh terkadang orang yang kelihatan senyum atau seneng di luar itu kebanyakan itu yang gangguan kayak mental illness gitu nggak sih? Iya. Jadi sesuatu hal yang ditutupi terlalu banyak ya. Iya. Oke, jadi itu termasuk pada mental illness. Iya, menurut aku sih gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk pada mental disorders atau mental illness, kita bahas dulu nih apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ada kemampuan pengembangan fisik, intelektual, dan emosional dari seseorang yang optimal dan berjalan selaras dengan perkembangan orang lain. Nah, contohnya seperti misalnya perkembangan seorang kakak yang dari kecil hingga dewasa itu ada perkembangan fisik, perkembangan intelektual yang dari dulu misalnya tidak tahu mengenai kimia, sekarang sudah menjadi sarjana kimia, dan juga perkembangan emosionalnya semakin matang. Itu adalah perkembangan mental yang sehat. Lalu setelah kita membahas perkembangan mental yang sehat, ada nih guys, gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Sebenarnya apa sih gangguan kesehatan mental itu menurut kakak? Menurut kakak, gangguan kesehatan mental itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang istilahnya tuh, kayak bisa merugikan orang lain. Misalnya ingat nggak sih waktu ada suatu kejadian lah di kos kita gitu kan? Ingat nggak sih? Waktu itu sumpah itu kayak pengalaman yang berubah sih, kayak dia mau suatu hal yang dia mau masuk suatu instansi lah gitu, tapi dia nggak dapat. Itu kan karena keinginannya terlalu berlebihan, terus nggak tercapai, itu bisa menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Iya, karena nggak sesuai ekspektasi guys. Jadi gangguan kesehatan mental itu adalah perubahan perilaku yang mungkin bisa dikatakan berlebihan, irasional, dan juga itu akan berpengaruh dan bisa jadi membahayakan dari orang tersebut. Nah, berbicara mengenai kesehatan mental dan juga gangguan jiwa, ini adalah termasuk ke dalam masalah psikososial, dan masalah psikososial adalah masalah mengenai perubahan perilaku yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan sosial nih Kak. Terus gimana sih Kak kalau lihat ciri-ciri orang yang sehat secara mental itu? Sebenarnya kalau dalam penyakit mental ya menurut kakak, kita nggak bisa menentukan si A ini secara mental, karena kalau penyakit mental itu kita nggak bisa secara fisik, kecuali ya kalau orang gila yang beneran di jalanan, oke kita bisa ngeliat dia secara fisik. Tapi kalau secara fisik penyakit mental tuh nggak bisa dilihat. Misalnya kalau orang bipolar itu kita tahu nggak sih dia bipolar, nggak tahu kan. Tapi kalau kita udah deket sama seseorang itu pasti kita akan tahu, oh ini orang penyakit mental nih. Tapi kalau secara fisik sih menurut kakak, atau yang secara look lah ya, kita nggak bisa mengetahui orang ini penyakit mental gitu, kecuali kita udah dekat sama mereka. Oke, berarti kita harus dekat secara personal. Nih guys, sebelum lanjut kepada pembahasan, Ani mau ngasih brosur dulu kepada Kak Uti. Mungkin Kak Uti bisa baca-baca mengenai kesehatan mental Kak. Di sini ada ciri-ciri kesehatan mentalnya, bagaimana penanganan kesehatan mental atau gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat. Oke. Jadi Kak, benar sih yang kakak katakan tadi, bahwasanya ciri-ciri orang yang
sakit, orang yang sehat secara mental itu kita nggak bisa lihat secara langsung. Orang yang kelihatannya ceria, berbahagia, tapi belum tentu mentalnya sehat. Jadi sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri mental yang sehat? Yang pertama adalah bebas. Orang tersebut memiliki pemikiran yang terbuka. Bebas di sini dia bebas mengapresiasikan apa yang dia rasakan secara gamblang. Dan terus otonomi, Kak. Dia bebas secara otonomi karena dia bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa diganggu gugat orang lain. Jadi dia mempunyai pendirian yang bisa diambil untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Kan misalnya orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut, dia kadang tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya, dan itu akan membuat dia menjadi lebih stres, lebih kepikiran, dan terkadang dia malah menyebabkan penyimpangan, seperti dia akan mengambil keputusan seperti self injury, self harm, dan itu bahkan akan membahayakan fisiknya juga. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang sehat secara mental itu adalah tahan terhadap stres. Kenapa tahan terhadap stres? Karena orang yang sehat secara mental dia akan pandai mengalihkan stresnya. Misalnya ini, kakak suka apa sih, Kak? Suka coklat kalau lagi stres, atau traveling gitu. Traveling sih. Traveling sendiri. Oh, berarti itu adalah salah satu upaya kita untuk mengalihkan stres kita. Jadi kalau kita terlalu berlarut dalam stres, tentunya itu akan membuat kita jadi kepikiran. Nah, yang ketiga itu, Kak, ciri-ciri orang yang sehat itu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya secara harmonis. Nah, kalau orang sehat tentunya memiliki komunikasi yang sehat pula kepada orang lain. Misalnya nih, antara Ani dan kakak, kita saling komunikasi, saling interaksi, dan hingga membuat hubungan relasi kita pun menjadi baik. Tapi kalau orang dalam gangguan jiwa, Kak, dia komunikasi saja dia buruk dengan orang lain, dia tidak bisa mengapresiasikan apa yang ada di pikirannya dengan tindakan orang lain. Terkadang orang dengan gangguan jiwa itu, orang lain sudah berbuat baik nih kepada dia, tapi dia beranggapan bahwa orang itu jahat gitu, mempunyai tujuan untuk menyakitinya, padahal tidak seperti itu. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang sehat itu adalah hidupnya produktif. Hidupnya produktif memiliki kegiatan yang jelas. Sibuk bukan berarti produktif, Kak. Jadi produktif itu misalnya kakak nih senang memasak, jadi hari-hari kakak belajar memasak menu varian yang kakak sukai, lalu kakak melakukan liburan bersama teman-teman, dan itu kan refreshing yang juga dibutuhkan jiwa kita. Ya, menghasilkan lah ya, menghasilkan. Kita kan udah membahas mengenai ciri-ciri orang sehat nih. Lalu apa sih penyebab dari gangguan jiwa atau mental disorder? Yang pertama itu, Kak, itu adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam lingkungan rumah. Contohnya ada kan anak yang berselisih paham dengan orang tua, kakak beradik yang bertengkar, lalu orang tua yang menekan mental anaknya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu gak harus kayak gini, membanding-bandingkan anak. Itu akan membuat mental si anak pun akan terganggu dan akan berdampak tentunya kepada masa dewasanya, Kak. Kalau kakak sendiri, pengalaman yang kakak lihat nih dari orang-orang di lingkungan sekitar kakak, apa sih yang sering terjadi di lingkungan rumah mereka? Misalnya nih, kan kakak ada teman gitu kan. Kan biasanya kalau kita dalam suatu keluarga itu kan harmonis ya kan, kayak saling berinteraksi lah, dalam sehari itu pasti ada interaksi kan. Nah, yang gak kenal sama seseorang nih dalam rumah itu gak ada interaksi sama sekali, mau sama bapaknya, ibunya, ataupun adik-adiknya semua ya kan. Terus kakak tanya kan sama dia, kok kalian gini sih keluarganya, aneh gitu kan, aneh gak sih kayak keluarga kayak gitu. Udah katanya emang dari kecil dia tuh udah kayak gitu, jadi mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk kan, itu bisa jadi nggak sih kayak jadi orang tua gue sibuk nih dari dulu, terus karena nggak ada perhatian mungkin makanya dia kayak gitu sampai dewasa kayak kebawa gitu. Oh iya, berarti orang tua terlalu cuek kepada anaknya tanpa mementingkan komunikasi dan perhatian kepada anaknya. Nah, ini bagi orang-orang tua yang ngelihat video ini, semoga kita anak muda yang kelak mungkin akan menjadi orang tua juga akan paham
Dan bagi ibu atau bapak orang tua yang menonton ini, semoga kita bisa tercerahkan bahwasannya seorang anak juga butuh perhatian dan kasih sayang, meskipun secara material juga dibutuhkan. Iya, kan, Kak? mungkin dia secara materi ya tercukupi kan, Iya. tapi secara kasih sayang itu kurang banget gitu menurut aku. Yang kedua adalah adanya traumatik masa lalu pada masa anak-anak. Nah, kira-kira kakak pernah trauma nggak masa lalunya? Kakak trauma ya? Iya. Sama apa, Kak? Ya jujur kakak tuh trauma sama ayam. Oh, sama ayam. Iya. Wow. Kenapa, Kak? Karena waktu aku masih masa kecil itu ada ayam gitu, kan ayam tuh kayak itu banget loh, suka ngejar-ngejar orang. Oh, suka Jadi ngejar. sampai kakak dewasa kak kayak trauma gitu kak sama ayam jadinya Traumatik. gitu. Oh, berarti trauma ini guys, trauma masa kecil itu sangat berdampak kepada masa dewasa kita. Jadi kita menimbulkan ketakutan Iya, sendiri ya. ketakutannya benar. Nah, penyebab gangguan jiwa yang ketiga itu adalah ternyata gangguan jiwa itu ada faktor keturunannya loh, Kak. Benar. Iya, kayak skizofrenia, bipolar itu bisa dari genetik karena ada kromosom yang menyebabkan atau gen menyebabkan mental si anak atau seseorang tersebut menjadi lebih cenderung lebih mudah terganggu dibandingkan orang normal. Seperti contohnya misalnya ibunya mengalami skizofrenia, kemungkinan akan terjadi juga kepada anaknya. Jadi walaupun tidak 100% itu dari keturunan, tapi bisa jadi itu ada faktor keturunannya. Yang dia satu keluarga gangguan jiwa. Iya. Oh iya, benar-benar. Iya, jadi itu bisa terjadi karena faktor keturunan. Dan misalnya kita nih punya salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, kita jangan panik karena kita juga bisa mengantisipasinya dengan melakukan rehabilitasi jiwa kita, yaitu dengan mempunyai lingkungan baru yang lebih sehat, Kak. Tentunya ketika kita masih cenderung ke lingkungan lama, tentu akan memperburuk keadaan mental kita sendiri. Nah, yang keempat, gangguan jiwa tersebut itu terjadi bisa karena kecelakaan loh, Kak, karena pendarahan luka. Contohnya seperti misalnya nih orang dia sedang bekerja, lalu dia ditimpa benda keras menyebabkan dia geger otak, dan itu bisa menyebabkan gangguan jiwa karena hilangnya kesadaran oleh sel sarafnya tersebut, Kak. Jadi sel sarafnya itu mempunyai gangguan dan itu berakibat fatal dan tidak bisa cenderung lebih lama untuk mengobatinya, Kak, karena itu berkaitan dengan sel saraf. Nah, tadi Kak kita udah membahas mengenai penyebab gangguan jiwa. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri gangguan jiwa. Nah, yang pertama itu adanya perubahan dalam pikiran kita secara berulang. Nah, contohnya misalnya kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ketakutan kita seringkali muncul dalam otak dan itu akan menyebabkan mulai dari stres, depresi, atau mungkin yang paling fatalnya akan menyebabkan mental disorders seperti bipolar disorder, anxiety disorder, dan itu harus melakukan penanganan khusus, Kak. Yang kedua, ciri-ciri gangguan jiwa itu adalah mengalami penurunan daya ingat yang biasanya, contohnya ini seperti kita mahasiswa ya, Kak. Kita sedang aktif-aktifnya belajar, berorganisasi, tapi ketika kita mengalami gangguan jiwa, tentu akan menurunkan daya ingat kita, daya semangat kita. Yang ketiga, adanya perubahan perilaku yang aneh, Kak. Misalnya tiba-tiba orang tersebut dari awalnya tertawa, menangis sekencang-kencangnya, atau memukul badannya ke tembok, memukul kepalanya ke tembok, membentur-benturkan, atau dia menyayat-nyayat tubuhnya dengan pisau. Itu adalah perubahan perilaku yang aneh dan itu perlu dicurigai sebagai gangguan jiwa. Dan yang keempat yaitu mempunyai labilitas emosional. Nah, labilitas emosional itu lebih kita kenal terkadang seperti mood swing, tapi dia lebih labil gitu, Kak. Misalnya kita lagi sedih, tiba-tiba 10 menit setelah itu kita bahagia, 10 menit selanjutnya kita sedih lagi. Jadi labil gitu emosionalnya, tidak terkendali. Dan yang kelima itu menarik diri dari interaksi sosial. Antisosial, dia menganggap bahwasannya orang lain tersebut akan menghakimi dirinya, akan
akan melukai dirinya dan akan menganggap dirinya itu rendah. Makanya dia akan menarik dirinya dari lingkungan sosial. Yang keenam, mengabaikan penampilan diri dan kebersihan dirinya, Kak. Jadi orang dengan gangguan jiwa tersebut dia tidak akan memikirkan lingkungan ya, Kak. Jadi dia ingin buang sampah dia sembarangan, dia tidak akan memikirkan orang lain akan berpendapat seperti apa. Di orang dengan gangguan jiwa bisa jadi dia tidak memperdulikan kebersihan dirinya seperti mandi, gosok gigi, Kak. Bayangkan orang dengan gangguan jiwa tidak mandi selama 7 hari, dan itu pun akan membahayakan kesehatannya secara fisik, Kak. 7, ciri-cirinya adalah memiliki keengganan dalam melakukan sesuatu, Kak. Misalnya dia ingin makan, dia untuk makan saja dia tidak mau. Jadi kan ada tuh namanya eating disorders. Ketika dia sebenarnya dia lapar, tapi ketika itu dia menahannya, jadi dia tidak mau makan, Kak. Dia enggan sekali untuk melakukan aktivitas yang ingin dia lakukan. Dan yang terakhir itu ciri-cirinya adalah tidak bisa mengorientasikan waktu, tempat, dan orang. Jadi orang dengan gangguan jiwa dia tidak akan memahami dan tidak akan peduli dengan kondisi waktu, apakah sekarang ada waktunya untuk mandi, waktunya untuk makan, waktunya untuk belajar, dia tidak akan peduli. Lalu tempat, dia tidak akan peduli apakah tempat tersebut bersih, jorok, terserah dia tidak akan memperdulikan itu. Dan orang, dia tidak akan memperdulikan bagaimana respon orang pada dia, bagaimana orang lain melihat dia, karena dia sudah terlalu sakit gitu di dalam jiwanya. Ini mungkin itu, Kak, ciri-ciri dari gangguan jiwa. Terus, Kak, setelah kita mengetahui nih dari ciri-ciri orang sehat, penyebab gangguan jiwa, ciri-ciri orang yang sakit atau orang yang memiliki gangguan jiwa, nah inilah peran kita atau tugas kita sebagai anggota keluarganya untuk ambil andil nih, Kak. Gimana sih, Kak, caranya supaya kita bisa mengambil andil dan tugas kita sebagai anggota keluarga untuk membangun kesehatan mental di lingkungan keluarga kita? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang sehat bagi anggota keluarganya. Contohnya seperti sederhananya makan malam. Makan malam tersebut tentu akan membuat kita akan terjalinnya komunikasi, atau liburan bersama, Kak, family quality time. Nah, itu akan membuat rajut kasih kita antara keluarga akan terjalin. Dan yang kedua, mulailah saling menghargai, saling mencintai, dan saling mempercayai antara anggota keluarga. Mungkin ketika kita menjadi seorang kakak atau menjadi seorang adik, kita bisa mengayomi anggota keluarga kita seperti apa, melihat dari sudut sisi kita seperti apa. Ketika kita menjadi seorang anak, bagaimana seharusnya kita untuk menghadapi sifat dari orang tua kita. Orang tua pun begitu, bagaimana seharusnya bersikap kepada anak yang dalam kondisinya butuh kasih sayang, butuh perhatian dari orang tua itu sendiri. Dan yang ketiga, Kak, itu saling membantu dan memberi antara anggota keluarga. Nah, contohnya seperti kita punya adik tersebut suka nih sama coklat. Kita bisa untuk lebih dekat dengan dia dengan memberikan coklat atau memberikan reward ketika dia mendapatkan sebuah prestasi, penghargaan tentunya. Yang keempat itu tidak melakukan diskriminasi atau penghakiman. Kan sebagai seorang anak kita juga kadang melakukan kesalahan ya, Kak. Kadang orang tua terlalu berekspektasi tinggi kepada kita, kamu harus jadi ini loh, tapi ketika kita tidak mampu mencapainya, orang tua malah menghakimi, malah mendiskriminasi kita. Seharusnya kita merangkul, mendedikasikan bahwasannya nggak apa-apa loh, ini adalah bentuk proses dalam pendewasaan diri kita. Yang kelima adalah memberikan empati kepada anggota keluarga ketika anggota keluarga tersebut mengalami stres, banyak pikiran. Tentunya jangan dibiarkan sendiri, jangan dibiarkan anggota keluarga tersebut menjadi menghindari lingkungan sosialnya, karena saat itulah perlunya kita rangkul, kita komunikasi lagi kepada dia untuk supaya dia bisa bangkit dan kembali kepada masa mentalnya yang dulu dia ceria, bahagia. Dan yang terakhir yaitu adalah
kita bisa membina relasi juga dengan masyarakat. Nah, contohnya Kak, misalnya ketika di masyarakat kan ada, kalau ibu-ibu tuh ada PKK. Iya, Kalau pemuda Karang Taruna. Terus kalau di sekolah nih anak-anak kan ada organisasi juga kayak dokter kecil, polisi kecil, iya, ekstrakurikuler. Jadi bangunlah dan binalah sesuatu hal yang merasa produktif. Jadi itulah yang akan menumbuhkan suatu hal tersebut menjadi sehat secara psikis kita dan juga mental kita tentunya. Dan itulah peran kita sebagai anggota keluarga untuk selalu ada untuk keluarga kita dan berperan secara aktif, di mana ketika keluarga yang sehat akan menumbuhkan masyarakat yang sehat. Ketika keluarga sehat akan membuat bangsa dan generasi kita pun akan menjadi sehat. Kan kita udah bahas mengenai apa itu pengertian kesehatan mental, gangguan mental, ciri-ciri orang yang sehat seperti apa, ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa seperti apa, lalu penyebab gangguan jiwa seperti apa, dan peran kita sebagai anggota keluarga harus bagaimana. Nah, kira-kira apa sih tanggapan kakak terkait penyakit mental atau mental disorders yang terjadi di Indonesia atau di lingkungan kita, Kak? Kalau di Indonesia ya, Iya. cakupannya itu kan kita tahu lah, netizen Indonesia itu kayak julidnya gimana gitu kan. Sebenarnya kalau untuk penyakit mental sendiri itu bukan hanya kita lihat di lingkungan sekitar, di media sosial itu juga banyak kasus bullying atau apapun itu kan bisa menyebabkan penyakit mental buat kita. Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut kakak, orang yang sadar akan mental seseorang itu akan kena itu kurang gitu. Karena mereka misalnya yang kita ambil lah ya di media sosial, mereka tuh berkomentar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Oh, kalau gue komentar ini gimana sih dampaknya sama orang tersebut. Dan kebanyakan kayak orang-orang di Indonesia itu tidak paham akan hal itu. Dan seharusnya misalnya kayak kita generasi muda gitu kan, mungkin kita bisa memberi kayak ya seperti yang Ari lakukan, kayak apa namanya ini, penyuluhan terhadap gimana caranya supaya mental seorang tidak kena gitu. Apalagi semua orang itu memakai media sosial. Menurut Kak, yang paling utama banget itu di media sosial sekarang ini. Banyak kan kasus orang yang kena mental di media sosial, kayak Marsyanda. Dia dibully di media sosial, kayak sekarang dulu yang kita baru-baru ini Vanessa Angel itu dibully di media sosial gitu kan, pada kasus yang seperti itu gitu kan. Terus banyak lagi di media sosial membuat orang itu bisa penyakit mental sendiri gitu. Menurut Kak seperti itu sih. Iya, jadi berbahayanya media sosial tersebut. Jadi pilah-pilahlah dan pandailah kita mengkoordinasikan waktu kita bermedia sosial. Jadi media sosial tersebut adalah kejam untuk mental seseorang. Jadi kalian yang bermedia sosial, berhati-hatilah dalam mengetik, berhati-hatilah dalam berucap, karena apa yang kita sampaikan mana tahu akan menyakiti hati orang lain. Dan juga ketika seseorang sudah mengalami mental illness, mental disorders, itu tidaklah mudah untuk penyembuhannya. Itu butuh proses dan waktu yang cukup lama. Dan itulah peran kita sebagai anggota keluarga untuk bisa membina, merangkul orang yang mengalami mental disorder tersebut agar dia bisa improve, bisa survive dalam hidupnya, Kak. Oke Kak, terima kasih atas bincang-bincang hari ini dan edukasi konselingnya. Terima kasih atas waktunya Kak. Mungkin lain kali kita bisa edukasi lagi ya Kak. Oke. Terima kasih Kak, sukses selalu juga buat Kakak ke depannya, buat karirnya, dan selalu diberikan kesehatan mental tentunya ya Kak. Amin. Oke guys, sekian edukasi dan penyuluhannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Aku Arni Melati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.